Enaknya punya usaha, enaknya banyak bang. Enaknya tuh ya kita bekerja sendiri gitu kan. Ya kita bekerja sendiri tanpa tekanan dari orang lain. Libur kita bisa mengatur sendiri gitu. Mau kemana bisa kita atur jadwal sendiri gitu. Ya alhamdulillah kalau omset di sini itu di atas UMR lah bang. Sampailah kadang 2 digit, kadang di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ardian Taman Sanago. Saya owner ATC Komputer, berdomisili Kandis. Saya berusia 29 tahun. ATC Komputer beralamatkan di Simpang Blutu, lebih tepatnya di Jalan Pesantren Jabal Nur Kandis, samping Masjid Al Amin. Kenapa milih nama ATC Komputer? ATC Komputer tuh nama saya sendiri tuh, Bang. Nama saya sendiri itu kan singkatan Ardian Tama Caniago. Sejarah awal buka ATC Komputer ini dari kemauan ya, Bang. Kemauan diri sendiri. eh, karena memang sudah niat buka usaha sendiri ya. Dulu yang bekerja sama orang 7 tahun, rasanya capek lah. Jadi itulah sejarah dari ATC. Alasan saya memilih usaha ini ya karena hobi hobi juga. Satu tuh memang udah di bidangnya juga ya. Waktu dari zaman sekolah juga sudah di jurusannya, sampai masuk ke dunia kerja juga sudah di bidangnya juga. Sebelum buka usaha ini nggak ada bang. Itu kan dulu masih kerja sama orang di bidang yang sama juga. Jadi membedakannya ya dulu kerja sama orang, sekarang udah buka sendiri. Sangat beda. Kalau dulu di bawah tekanan, sekarang ya bebas lah. Ya itu salah satu motivasi. Ya, yang dulu bekerja sama orang, sekarang sudah bisa jadi bos gitu. ATC udah berjalan 3 tahun lebih bang, udah mau jalan 4 tahun. Itu awal-awal buka tuh di bulan Mei akhir 2022. Di ATC Komputer kita melayani penjualan laptop, printer, komputer, servis juga. Servis mulai dari servis ringan, servis berat, penjualan aksesoris, spare part juga. Orang-orang tahu ATC itu mulai dari mulut ke mulut ya, orang ke orang biasanya itu bang. Atau memang ya lebih banyak sih dari orang ke orang. Misalnya dari ibu ini nyampaikan ke ibu yang itu untuk servis kemari, ya biasa seperti itu. Ada ya betul, dari pelanggan satu ke pelanggan yang lain. Atau bisa juga banyak juga sih yang dari sosmed, karena kan sering posting-posting. Pengaruhnya cukup besar bang, karena kan kita kan untuk penjualan laptop kan sering posting-posting juga di online ya, seperti di Facebook lebih tepatnya, di marketplace. Nah itu sangat membantu. Dari situ banyak juga orang yang datang ya kan untuk beli laptop ataupun servis. Awal-awal buka ATC Komputer ini itu modal kita tuh bisa terbilang sangat minim. Modal-modal cash itu sekitar 3 juta.
3 juta tuh, selebihnya ya modal nekat lah, modal mental. Ada juga lah berapa unit laptop untuk dijual kan, dari situ juga modalnya. Suka duka dalam usaha ini, kalau dari segi sukanya banyak bang. Kalau sukanya tuh ya kita sudah punya penghasilan sendiri kan, nah, jadi biasanya megang uang sekian, sekarang alhamdulillah bisa megang uang lebih. Nah, biasanya nggak pernah megang uang segitu ya kan, nah, bisa megang segitu. Eh, kerjanya juga santai, paling ya banyak pikiran aja kerjanya kan. Kalau di sini kan gitu, di bidang jasa ini kan seperti itu, nggak terlalu banyak di lapangan. Kalau dukanya, dukanya ada juga. Dukanya kalau untuk duka itu kayak penjualan sepi itu wajar. Kan nggak setiap hari orang datang untuk servis atau beli laptop. Nah, itu aja sih dukanya. Peran orang tua sejauh ini sangat mendukung bang. Ya banyak lah, seperti dari mama ya kan, tiap hari ngantar bontot gitu kan, ya kan nggak sempat pulang, jadi orang seperti mama tuh antar bontot ke toko, uh, jagain lah, apalagi siap-siap zuhur, sebelum zuhur gitu. Pesan negatif, negatifnya sih nggak terlalu negatif ya bang, mungkin seperti kan awal-awal kita buka kan, itu kan bukanya kan agak ke dalam nih. Lokasinya kan agak tengah dalam, jadi ya paling orang menilai apa ada yang datang nanti, ya gitu aja sih bang. Kalau yang lain nggak ada. Omset, ya alhamdulillah kalau omset di sini sejauh ini ya kan itu bang, dari awal sampai sekarang kan berbeda-beda, berbeda-beda. Kalau untuk sekarang ini alhamdulillah tuh di atas UMR lah bang, sampai lah kadang 2 digit, kadang di bawah. Untuk mengatur keuangan usaha sekarang ini, kalau saya sendiri biasanya itu saya bagi dua tuh bang. Kan mungkin orang beda-beda ya. Kalau saya sendiri itu uang modal itu tidak diganggu gugat. Nah, jadi setiap ada pengeluaran itu dari uang keuntungan biasanya. Jadi modal tetap jalan, ya dari keuntungan itulah pengeluaran biasanya. Terus bagaimana untuk bisa menambah perangkat, menambah alat atau menambah apa yang mau dijual itu dari mana biasanya? Kalau untuk itu biasanya dari putaran modal tuh bang. Dari putaran modal sama keuntungan. Misalnya kan kalau misalnya mau menambah unit, misalnya tambah stok laptop, nah itu bisa dari keuntungan gitu, tiap bulan biasanya itu bang. Kenapa harus memilih kemari ya, kalau dari segi kerja kita ya bang, kita ini kan misalnya ada servisan, kita itu langsung lakukan pengecekan. Nah, misalkan dan perbaikan itu atau pergantian spare part itu kita langsung kerjakan, tidak menunggu lama-lama. Jadi tidak ada, jadi konsumen itu tidak menunggu terlalu lama. Salah satunya seperti itu. Untuk pengerjaan juga kita tidak menunda-nunda. Maksudnya itu kayak kita kerjakan, ya ada barang masuk servisan ya kita kerjakan langsung. Untuk garansi kita juga tidak main-main kan, garansi itu ya misalnya masih dalam masa garansi kita ganti yang baru. Misalnya dalam sebulan atau 2 bulan rusak, itu kita langsung ganti, tidak ada bertele-tele, tapi lihat kerusakannya juga kan. Kalau faktor dari memang dari unitnya atau barangnya ya kita ganti kan. Untuk perkomplainan juga ya, misalnya ada komplain kita juga mendengarkan lah, tidak tidak menyalahkan, kita cari solusi apa penyebabnya. Misalnya dalam pembelian atau penyerpisan kan ada yang komplain, itu kita layani juga dengan baik. Ya kepuasan pelanggan paling utama lah ya di toko kita. Jadi setiap ada komplain tuh kita akan berikan solusi. Begitu. Enaknya punya usaha. Enaknya banyak bang. Enaknya tuh ya
kita bekerja sendiri gitu kan. Ya kita bekerja sendiri tanpa tekanan dari orang lain. Kita bisa mengatur semuanya baik dari pekerjaan, tuh dari waktu liburnya bisa kita mengatur sendiri. Untuk ibadah ya kita bisa mengatur waktu. Untuk ibadah kita kan bisa tidak ada yang melarang itu. Maksudnya kita mau ibadah ya kita mau tutup tinggal tutup. Kalau kerja sama orang lain kan kita pasti kalau lagi keadaan ramai kan belum tentu kita dikasih untuk ibadah, pasti ada jedanya gitu. Untuk ibadah kita dalam usaha sendiri kan bisa on time lah gitu, tepat waktu. Kesan-kesan buat teman-teman di luar sana eh, yang ingin membuka usaha atau yang ragu dalam membuka usaha, tidak perlu ada yang diragukan. Karena kalau belum dicoba, kita tidak tahu bagaimana enaknya berwirausaha, menjadi seorang bos. Nggak bakalan tahu kalau belum dicoba. Jadi buat teman-teman tidak usah malu, tidak perlu tidak perlu gengsi, berproses saja dulu. Eh, yang penting kita menikmati hasilnya dan halal ya. Ayo teman-teman, kita wujudkan mimpi besar kita. Ini mimpi besarku. Bagaimana dengan mimpi besarmu?